Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wasatiyah channel yang berbahagia. Hari ini kita memasuki hari terakhir penutup tahun 2023. Wasatiyah channel akan menyajikan ulasan tentang pikiran besar atau yang sering disebut dengan visi. Para manusia yang terlahir untuk memimpin dianugerahi kemampuan berpikir besar yang sering disebut visi. Para nabi dan rasul, para utusan Allah memiliki konsep berpikir besar yang kadang susah dijangkau oleh para pengikutnya, kecuali sahabat-sahabat dekat para nabi itu sendiri. Demikian juga dalam memahami visi seorang pemimpin seperti presiden, kepala negara, maka tidak mudah bagi orang-orang yang tidak punya visi untuk memahaminya. Mereka akan menilai dengan cara berpikir sendiri yang sangat terbatas, sehingga akan menyajikan analisis yang jauh dari sempurna atau jauh dari memadai. Adapun dasar dari visi itu anugerah khusus bagi orang-orang terpilih adalah surat Al-An'am ayat 165. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia Allah meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Juga di Az-Zuhruf ayat 32, Am yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Demikian, kita tidak akan mendefinisikan visi secara teoritis dalam kesempatan ini. Kita hanya akan memberikan contoh-contoh saja. Contoh seorang yang tidak punya visi, tidak punya pikiran besar. Tatkala seorang anak kecil dari keluarga yang tidak mampu, keluarga ekonomi lemah, maka bagi mereka yang tidak punya visi, orang tua akan mengatakan, "Hai anakku, kamu jangan bermimpi ke sekolah, kuliah di perguruan tinggi, karena kamu sadar orang tua adalah orang yang miskin." Demikian juga anaknya, anak dari seorang yang keluarga miskin yang tidak punya visi, mereka akan membatasi diri. Mereka tidak mungkin dalam pikirannya, mereka mengatakan tidak mungkin saya akan kuliah perguruan tinggi seperti orang-orang lain karena orang tua miskin. Sebaliknya orang yang punya visi besar, maka orang tua akan mengatakan, "Hai anakku, meskipun orang tua miskin tidak mampu begini, maka yakinlah kepada karunia Tuhan. Bercita-citalah yang tinggi, agar kamu besok dapat sekolah lebih tinggi dari ayahmu, dapat kuliah dan menjadi pemimpin bangsa ini." Ini contoh individual dari konteks keluarga. Dalam konteks negara, kita saksikan orang-orang yang cerdas tidak punya visi akan mengatakan, mana mungkin kereta cepat Bandung-Jakarta akan menghasilkan untung, sampai kiamat tidak akan untung. Mana mungkin kita membangun ibu kota baru sedang kita sendiri tidak punya APBN yang memadai. Itulah contoh pikiran yang terlontar dari orang-orang cerdas yang tidak punya visi. Berbeda dengan pemimpin yang besar yang harus memastikan
walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya, akan memastikan bahwa kecukupan kehidupan untuk rakyatnya akan terpenuhi, bahwa kita akan membangun ibu kota baru karena sudah harus dilakukan, sudah menjadi beban yang tidak bisa ditangani di ibu kota lama. Demikian juga kita akan bangun semua peradaban negara maju supaya kita tidak ketinggalan dari negara-negara maju, seperti kita akan memiliki kota-kota modern dengan disiplin dan dengan habit, dengan kebiasaan-kebiasaan kota modern, seperti halnya dalam menggunakan angkutan-angkutan, moda transportasi, kereta cepat, dan lain sebagainya. Itulah contoh antara orang yang punya visi dan tidak punya visi akan beda menilainya. Apalagi ada komentar dari orang-orang tokoh-tokoh yang sama sekali tidak perlu kita contoh, yaitu Jakarta masih layak, masih bisa untuk ibu kota. Kita tidak harus pindah karena kita akan memboroskan anggaran. Itulah tadi orang-orang seperti orang miskin yang tidak bisa mencita-citakan sekolah tinggi karena tidak punya visi. Di sisi lain juga akan mengatakan, buat apa akan membangun ibu kota baru? Mendingan kita akan membangun kota-kota lain yang dapat 20 kota dengan anggaran yang sama. Ini juga cara-cara berpikir rendah, derajat rendah, tidak punya visi yang berbahaya kalau ditiru oleh generasi generasi sekarang, generasi milenial maupun generasi Z. Demikianlah selama kita mereview perjalanan kehidupan bernegara berbangsa, banyak orang-orang yang tidak punya visi, yang tidak menyadari, tidak malu, mengkritikan yang tidak berharga, tidak bernilai. Dan memang demikianlah wajar karena mereka terbatas dengan segala pikiran yang dimilikinya. Bagaimana seorang yang bergelar dijuluki seorang tokoh, mungkin profesor, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian mereka menghakimi orang lain sebagai orang yang bodoh, tolol, orang yang dungu, dan lain sebagainya. Itu juga contoh-contoh ketidakpunyaan visi. Bahkan seorang yang demikian komentarnya, analisisnya adalah seorang frustasi, seorang yang dibatasi oleh tempurung kepalanya yang membungkus otaknya, yang seharusnya otak itu luasnya melebihi langit dan bumi, dia batasi dengan tulang tempurung otak, dan kemudian dia dia merasa yang paling hebat, merasa yang paling mulia, paling pintar, orang lain yang beda pikirannya dungu, tolol, dan lain sebagainya. Dan kalau orang-orang demikian di era sekarang ini dijadikan teladan karena keberaniannya berbicara di era demokrasi, diundang oleh bahkan pesantren, perguruan tinggi, maka hancurlah ini bangsa dan negara. Dia tidak menularkan apapun selain menurunkan kesempitan, tidak punya visi. Menurunkan otaknya hanya dibatasi oleh tempurung kepala, tidak mampu melihat seluas samudera. Sehingga dia frustasi melihat kejadian sosial, dia tidak menemukan alternatif lain, dia terbatas dalam segala cara berpikir dan menghakimi orang lain bodoh, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Demikianlah review sepanjang perjalanan kita bernegara dan berbangsa, bagaimana tokoh-tokoh di media sosial yang tidak memberikan legasi yang positif, dia merasa dirinya tokoh, merasa dirinya besar, merasa profesor, merasa akademisi, tapi memberikan warisan kepada generasi penerus yang sangat buruk. Hal lain yang juga diperankan oleh mereka-mereka yang merasa kemudian sebagai berhadapan atau tidak sejalan dengan pemerintah. Tapi kemudian mereka melampiaskan dengan kritik-kritik yang sangat tidak solutif, yang sangat tidak positif,
yang sangat tidak mendidik pada generasi penerus. Contoh-contoh adalah mereka-mereka karena sakit hati semula mendapat jabatan dalam pemerintahan sebagai menteri, sebagai staf ahli, sebagai komisaris, BUMN dan sebagainya. Setelah dia tidak menjabat lagi, setelah dia tidak menjabat lagi, telah diberhentikan, maka dia akan curhat di media sosial. Karena katanya pernah dimarahin presiden, pernah dimarahin ini itu adalah sikap-sikap childish, kekanak-kanakannya tidak pantas ditampilkan di hadapan para generasi penerus. Bahkan mereka mengorbankan dirinya, membuat podcast-podcast, menarik orang-orang di jalan yang tidak punya kriteria, tidak punya standar untuk menjadi narasumber, dia tarik ke podcastnya untuk sekedar melampiaskan nafsu sakit hatinya, untuk sama-sama menjelekkan pemerintah dengan analisis-analisis sakit hati, bukan analisis yang ilmiah yang mendidik bagi generasi penerus. Kita bisa saksikan semua ini dalam video-video podcast-podcast di media sosial. Wasatiyah Channel mengingatkan betapa banyak, betapa berjibun orang yang katanya ahli-ahli, yang katanya profesor, yang katanya akademisi. Mereka melontarkan kritik-kritik pemerintah hanya berdasarkan sakit hati, hanya berdasarkan kesempitan cara berpikir, hanya berdasarkan karena dia tidak punya alternatif dan frustasi sehingga keluar kata-kata kotor, menghakimi, dan kata-kata lain yang bukan kritik yang membangun. Semoga kita semua sadar, semoga generasi penerus, Gen Z maupun milenial tidak terjebak, tidak mewarisi warisan-warisan yang tidak membangun bagi bangsa negara yang besar ini. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan uh, vlog berikutnya untuk lebih mempertajam lagi bagaimana kita melihat analisis-analisis dari uh, sudut pandang strategic thinking, sudut pandang dari manajemen perubahan, sudut pandang dari kesadaran kita di era industrialisasi 4.0, era-era disrupsi yang tak sadar kita sering lalai, kita masih menggunakan old paradigm, masih dengan cara-cara pandang lama, terbawa arus-arus mimpi-mimpi masa lalu, dan tidak sadar kita tidak siap dengan perubahan-perubahan ke depan. Demikian, mari kita ikuti ulasan berikutnya di akhir tahun ini yang sangat bermanfaat, sangat tajam, menusuk jauh ke mata elang yang tidak dilihat oleh mereka-mereka yang punya keterbatasan visi, dan mereka yang tidak memberikan warisan-warisan cerdas bagi generasi penerus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.